Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta beda konsep. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kajian diskusi ilmiah kita pada malam hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber kita, yaitu Arjuna dan Imam Sohibul Mazahib. Dan juga mungkin akan disusul dengan penanggap kita, yaitu beliau belum hadir, yaitu Ustadz Farhan Rahmat SH. Sebagai penanggap yang akan menanggapi para pemakalah kita pada malam hari ini. Dan untuk pembahasan pada malam hari ini, lumayan menarik untuk dibahas dalam kajian-kajian dan diskusi-diskusi ilmiah karena berhubungan dengan konsep dasar atau inti mendasar dari ajaran Islam, yaitu berhubungan dengan teologi. Dan judul beda konsep pada malam hari ini yaitu dialektika teologi Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Yang mana kedua mazhab aliran pemikiran Islam ini adalah dua mazhab besar dalam aliran pemikiran yang mengenai tentang kalam ilahi. Dan ini pembahasan pada malam ini sangat menarik, yang mana dan salah satu pembahasan menarik pada malam hari ini yaitu tentang salah satu pembahasan dalam Mu'tazilah, yaitu tentang Jaber, atau apakah manusia itu dikendalikan oleh Tuhan atau tidak. Dan dalam pembahasan Mu'tazilah sendiri yaitu tentang bahwa pemahaman Mu'tazilah beranggapan bahwa manusia itu memiliki kehendak mutlak atas dirinya sendiri. Dan saya tidak akan berlama-lama untuk pembukaan ini. Mungkin para peserta atau para peserta beda konsep malam ini mungkin sudah tidak sabar untuk mendengar para pemakalah. Maka dari itu, para pemakalah saya persilakan untuk memaparkan makalahnya. Mungkin bisa dari Arjuna atau dari Imam Sohibul Mazahib. Tentukan moderator. Ustadz, suaranya putus-putus. Maaf, jaringan. Tentukan. Siapa dulu nih, Ustadz? Ya mungkin saudara Arjuna dulu, bisa dimulai. Berapa menit, Pak Moderator, waktu yang diberikan pada pemateri? 15 menit. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sama-sama.
Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tengah-tengah diskusi ilmiah di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita. Ya, di sini saya ingin menyampaikan tentang mazhab akidah yang bermunculan setelah wafatnya Rasulullah. Jadi faktor-faktor penyebab munculnya aliran-aliran dalam Islam sendiri, ada beberapa faktor yang menyebabkan bermunculnya para aliran-aliran ini. Satu, munculnya berbagai macam golongan aliran pemikiran dalam Islam sendiri telah memberikan warna tersendiri dalam Islam, khususnya dalam ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran ini muncul diakibatkan yang di dalam internal hubungan sendiri adalah pendukung Khalifah Ali dan Khalifah dan pendukung Muawiyah. Nah, dan di sini terpecah belah antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Nah, dan faktor inilah yang menyebab terjadinya banyak tokoh yang berpisah diri dari para kedua tokoh ini. Di antaranya ada di sini yang kita bahas ini sekarang ini tentang aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan kedua aliran ini merupakan aliran akidah, mazhab dari akidah, bukan dari fikih. Ya. Next. Ya, kita masuk di slide kedua, yaitu Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Ada akidah yang sangat dalam dunia pemikiran. Dan di sini Asy'ariyah dan Mu'tazilah dari mereka, Asy'ariyah itu disandarkan sebagai ahlul hadis yang corak pemikirannya itu bersandar kepada salafus saleh. Ini paham Asy'ariyah, mazhab dari akidah Asy'ariyah. Tentu saja paham sunnah ini mereka disebut sebagai paham sunnah, suatu aliran yang sangat gigih yang menentang rasional dari mazhab Mu'tazilah. Kenapa mereka disebut sebagai ahlu sunnah? Sebab di dalam landasan pemikiran akidah dari Asy'ariyah, mereka sendiri melandaskan bahwa mereka sendiri lebih menggunakan akal daripada nas. Jadi Asy'ariyah ini mereka dalam menyimpulkan ayat-ayat mutasyabihat itu, jika tidak ada nas yang menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat itu, mereka itu ya berhenti sampai di situ. Sebab kata Asy'ariyah itu dari kata Asy'ariyah itu bahwa tidak semua Al-Quran itu harus diartikan. Dan semua Al-Quran itu harus diartikan. Jika tidak ada penjelasan dari Rasulullah atau tidak ada penjelasan dari ayat-ayat yang lain tentang ayat ini, maka mereka berhenti sampai di situ. Akan tetapi berbeda dengan mazhab Mu'tazilah. Mengenai ayat-ayat mutasyabihat, Mu'tazilah itu lebih menggunakan akal dibandingkan nas. Bukan berarti mereka tidak menggunakan nas. Jadi jika ada ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ada ayat lain yang menjelaskan ayat-ayat ini, maka mereka mentakwilkan ayat ini akal dengan menggunakan akal agar takwilan dari ayat ini sesuai dengan akal. Itu dari paham akidah Mu'tazilah. Next kita masuk di pembahasan di slide selanjutnya. Itu pokok-pokok pemikiran Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Jadi di sini dalam menilai keadilan Tuhan, Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu berbeda lagi. Jadi di sini Asy'ariyah itu dalam menilai keadilan Tuhan tidak mesti menggunakan akal, sebab apa yang dilakukan oleh Tuhan merupakan keadilan Tuhan. Itu Pak, itu menurut Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan bahwa bahwa Tuhan itu, keadilan Tuhan itu tidak mesti dinilai oleh akal. Sebab apa yang dikehendaki oleh Tuhan merupakan keadilan bagi Tuhan. Di sini Asy'ariyah menekankan juga, walaupun Tuhan itu memasukkan orang baik ke dalam neraka dan orang jahat ke dalam surga, hal itu merupakan keadilan bagi Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas kehendak manusia. Manusia tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Itu menurut Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu mengatakan bahwa manusia itu agak jaber. Tapi di sini Mu'tazilah menentang hal itu. Dalam mazhab Mu'tazilah sendiri,
akidah Mu'tazilah, keadilan Tuhan harus dinilai dengan akal. Harus dinilai menggunakan akal. Sebab jika Tuhan di dalam neraka, orang jahat di dalam surga, maka Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu telah berbuat zalim terhadap makhluknya. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl, ayat 90, jadi di sana Tuhan memerintahkan manusia untuk berarti Tuhan itu tidak bisa orang baik. Tapi di sini Tuhan bisa tidak mungkin. Jadi Tuhan ini kayaknya nih. Yana. Jadi bukan berarti Tuhan itu tidak bisa melakukan hal itu, tapi Tuhan itu tidak bisa melanggar aturannya. Itu menurut paham dari akidah Mu'tazilah. Ya, kita masuk di slide selanjutnya. Nah, itu sifat-sifat dan zat Tuhan menurut Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Jadi di sini menurut Mu'tazilah Tuhan punya sifat-sifat. Kenapa di sini ada Mu'tazilah menolak tentang adanya sifat Tuhan? Mu'tazilah mengatakan bahwa zat Tuhan itu adalah zat yang kodim. Jika Tuhan mempunyai sifat yang kodim juga, maka merokap atau bersusun atau terbagi, maka tidak melazimkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Maka jadi di sini Mu'tazilah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bersifat. Jika Tuhan itu bersifat, maka Tuhan itu lebih dari satu. Jadi menurut Mu'tazilah bahwa pengetahuan Tuhan itu mengetahui dengan zatnya. Makna pengetahuan Tuhan itu adalah sendiri. Tuhan itu mengetahui dengan zatnya, dengan sifatnya. Itu menurut mazhab Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu menolak bahwa Tuhan itu memiliki sifat. Jadi di sini Mu'tazilah apabila ada sesuatu Tuhan itu memiliki sifat yang kode seperti zatnya, maka orang itu telah kafir. Di sini Mu'tazilah sangat menekankan hal ini. Nah, kita lihat pendapat dari Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah dalam menanggapi hal ini, Asy'ariyah mengatakan bahwa Tuhan itu tetap mempunyai sifat di dalam zatnya, akan tetapi sifatnya Tuhan itu tidak menyatu dengan zatnya. Ini menurut Asy'ariyah, menurut akidah Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah mengatakan bahwa Tuhan itu berada dalam sesuatu, tapi dia juga tidak. Tuhan itu berada dalam sesuatu, tapi sesuatu itu bukan Tuhan. Sebab Mu'tazilah itu, Asy'ariyah itu berpegang dari perkataannya Imam Ali. Jadi Imam Ali pernah mengatakan bahwa Imam Ali pernah ditanya bahwa apakah Tuhan itu berada di mana? Apakah Tuhan itu berada di dalam sesuatu? Jadi Imam Ali mengatakan bahwa Tuhan itu memang berada di dalam di setiap dimensi, berada dalam setiap sesuatu, tapi sesuatu itu bukan Tuhan. Itu adalah kekuasaan Tuhan. Jadi di sini di dalam pembahasan kali ini Mu'tazilah Asy'ariyah itu lebih mengambil jalan tengah. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai sifat, tapi sifat Tuhan itu tapi Tuhan itu tidak menyatu dalam sifatnya. Tapi Asy'ariyah juga mengambil jalan tengah. Dia mengatakan bahwa hal ini tidak melazimkan bahwa Tuhan itu ada dua begitu. Jadi Asy'ariyah itu dia menolak tentang pendapatnya Mu'tazilah bahwa Tuhan mengetahui dengan zatnya, itu berarti pengetahuan itu adalah Tuhan sendiri. Begitu. Jadi hal itu kata Asy'ariyah itu bahwa di situ Mu'tazilah itu telah berkata bahwa Tuhan itu ada dua juga, gitu. Jadi dia menolak bahwa Tuhan itu memiliki sifat, tapi sifatnya Tuhan itu tidak menyatu dengan Tuhan. Asy'ariyah. Ya, kita tuh di yang itu perbuatan manusia menurut Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Jadi di sini Asy'ariyah dalam perbuatan manusia ini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah kehendak dari Tuhan. Jadi di sini Asy'ariyah mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang sangat lemah. Jadi manusia itu tidak bisa berbuat sesuatu. Jadi Asy'ariyah mengatakan manusia itu ada jaber. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah jika walaupun manusia itu buatlah kehendak dari Tuhan, dan apabila Tuhan berbuat jahat, maka itu sudah urusan Tuhan.
paham dari mazhab Asy'ariyah. Akan tetapi di sini Mu'tazilah menolak hal ini. Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan membawa kemerdekaan pribadi. Jadi manusia itu bisa berbuat apa saja dalam perbuatan itu. Jadi di sini Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia itu tidak jaber, manusia itu berbuat, tapi itu perbuatannya itu bukan perbuatannya Tuhan. Memang Tuhan memberikan kehendak bagi dia, tapi apabila dia melakukan kesalahan, itu bukan kesalahan Tuhan, tapi itu melainkan kesalahan dia, gitu. Jadi Mu'tazilah itu menolak bahwa perkataan Asy'ariyah bahwa Asy'ariyah mengatakan manusia itu jaber. Jadi di sini Mu'tazilah itu menentang hal itu. Jadi di sini Mu'tazilah mengatakan bahwa ia mempunyai daya untuk melakukan sesuatu dengan bebas. Perbuatan yang ia lakukan adalah kehendaknya dirinya sendiri. Jadi Mu'tazilah itu mengatakan bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Tapi kehendak manusia itu di bawah kehendaknya Tuhan, begitu. Tidak jaber. Itu maksud dari Mu'tazilah. Jadi apabila manusia itu melakukan kesalahan atau kebaikan, itu murni perbuatan manusia, bukan dari perbuatan Tuhan. Memang di situ ada campur tangan Tuhan. Tapi karena Tuhan juga memberikan dia kehendak bebas, begitu. Jadi dia bisa melakukan apa saja, tapi dengan harus ada pertanggungjawaban setelah itu. Ya, next kita masuk di slide selanjutnya. Itu manjilah. Jadi di sini kita lihat manjilah bainal manjilatain ini itu Mu'tazilah meyakini bahwa di dalam akidah Mu'tazilah mengatakan bahwa jika orang-orang yang berbuat dosa besar terus mati sebelum bertobat, maka di sini dia dikatakan bahwa kafir dan bukan juga orang mukmin. Jadi di sini dia berada di posisi tengah-tengah. Jadi dia itu bukan kafir dan juga bukan mukmin. Yang disebut dalam adalah manjilah bainal manjilatain. Jadi di sini dia itu ketika dia wafat orang ini yang melakukan dosa besar menurut mazhab Mu'tazilah, dia kan di antara dua posisi, yaitu posisi surga dan neraka. Jadi dia itu memang disiksa di dalam neraka, tapi neraka agak dingin. Itu menurut Mu'tazilah. Akhirnya seperti itu. Jika orang-orang yang melakukan tapi ia masih belum bertobat, maka dia itu di dalam mazhab Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa ini tuh manjilah bainal manjilatain. Dia itu berada di antara dua posisi, antara surga dan neraka. Jadi dia itu memang disiksa, dia itu disiksa di akhirat, tapi orang yang disiksa itu dia itu disiksa dengan siksa yang ringan. Karena dia berada di antara dua posisi, antara kafir dan bukan kafir juga dan bukan juga mukmin juga, begitu. Jadi dia itu antara di tengah-tengah. Jadi dia hukumannya itu juga ketika ia wafat dia itu berada di antara dua posisi. Akan tetapi dari Asy'ariyah sendiri, dari akidah Asy'ariyah menolak tentang ini. Asy'ariyah tidak meyakini konsep manjilah bainal manjilatain ini. Asy'ariyah meyakini bahwa Asy'ariyah mengatakan bahwa orang-orang yang telah melakukan orang mukmin yang melakukan dosa besar, sudah pasti orang itu adalah orang yang fasik atau orang yang munafik. Jadi dia itu pasti akan disiksa di dalam neraka. Itu menurut akidah Asy'ariyah. Seperti itu. Jadi Asy'ariyah itu menolak manjilah bainal manjilatain ini. Gitu, Asy'ariyah itu menolak pendapatnya Mu'tazilah. Ya, kita lihat di Amar Ma'ruf Nahi Munkar, di sini menurut akidah selain manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan tadi, manusia juga harus wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Manusia juga harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk memperingati orang lain yang berbuat salah. Itu keyakinan Mu'tazilah. Dalam keyakinan Mu'tazilah seperti itu. Jadi selain manusia itu diberikan kebebasan, kehendak bebas oleh Tuhan, manusia juga wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, untuk memperingati orang lain yang melakukan kesalahan, agar orang lain itu kembali ke jalan yang benar. Itu menurut akidah Mu'tazilah. Akan tetapi di sini kita lihat Asy'ariyah sendiri, dari akidah Asy'ariyah,
jika mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jika orang yang mau melakukan amar ma'ruf dia terlebih dahulu harus mengetahui apa itu yang dinamakan yang ma'ruf dan apa itu yang mungkar. Jangan sampai dia itu tidak tahu tentang mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Jadi di sini dia menekankan bahwa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia itu harus mengetahui dua poin ini. Mana yang ma'ruf dan mana juga yang mungkar. Jangan sampai dia salah melakukan, salah bertindak dalam mengambil sikap. Jadi di sini menurut Asy'ariyah, jadi orang-orang yang diutus untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah seorang ulama, bukan orang-orang yang bukan ulama. Itu menurut Asy'ariyah. Jadi di sini menurut Asy'ariyah, jadi orang-orang yang bukan ulama itu kayak tidak wajib begitu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi mereka yang tidak paham dengan sempurna apa itu kata ma'ruf dan apa itu kata mungkar. Jangan sampai mereka salah bertindak. Yang tadinya ingin melakukan kebaikan, nyatanya melakukan kejahatan. Itu menurut akidah Asy'ariyah. Next kita masuk di slide selanjutnya. Itu pada dasarnya Asy'ariyah dan Mu'tazilah meyakini bahwa Tuhan itu adalah penguasa yang tertinggi. Jadi di sini mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penguasa yang tertinggi, tidak ada bandingan dari Tuhan, dan Tuhan itu adalah penguasa tunggal, dan Tuhan itu satu, dan Tuhan itu esa. Itu menurut Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Ya, mungkin sekian penyampaian saya. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa diskusikan secara bersama, ya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Ya, selesai penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Halo, moderator. Ya, maaf, jaringan di sini tidak mendukung. Mendukung. Ya, alhamdulillah pemakalah pertama kita sudah memaparkan makalahnya. Dan sebelum melanjutkan ke pemakalah kedua, di tengah-tengah kita telah hadir penanggap yaitu Ustadz Farhan Rahmat SH, dan juga kita di tengah-tengah kita juga telah hadir Direktur Khatam Qur'ani yaitu Ustadz Ajid Salim SPD. Salam Ustadz. Waalaikumsalam. Dan kita akan lanjut
ke pemakala kedua yaitu Imam Sohibul Mazahib. Tempat dan waktu dipersilahkan. Mungkin pemateri kedua kita mengalami kondisi teknis, kesalahan teknis, mungkin jaringannya hilang atau rusak. Ditunggu. Cek. Ya, untuk menunggu pemakala kedua kita masuk ke via Zoom, mungkin dari penanggap ini ingin menanggapi sesuatu dari pemakala pertama. Ya, silakan penanggap untuk menanggapi
materi ataupun hasil makalah dari pemakalah pertama, kami persilahkan. Alhamdulillah di tengah kita telah hadir pemakalah kedua. Mungkin pemakalah kedua bisa memaparkan isi makalahnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya jelas? Cek. Suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Maaf ya, karena sinyal. Jadi saya matikan ininya, kameranya. Jadi PDF-nya dan Delphi. Pak Agung, selamat Pak. Dimulai aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai pemateri dua akan menjelaskan dialektika Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Perkenalkan, Ibnu Mazhab dari Hatamuddin. Pertama, saya akan membahas
yang seperti yang kita ketahui bahwasanya agama adalah merupakan suatu hal yang bersifat personal dan terbatas antara hubungan Tuhan dan hamba. Dan ini jelas apa yang dimaksud dengan agama itu sendiri, definisinya sebagai agama. Dan agama Islam pada umumnya terbagi menjadi dua aliran. Nah, di kubu Islam sendiri, emang banyak aliran-aliran besar, tapi sisanya hanya mengikuti dari dua aliran ini. Yaitu pertama, aliran fikih, aliran dalam fikih, dan aliran dalam akidah di Islam itu sendiri. Bahwasanya dari abad pertama dan setelah peninggalan dari Khulafaur Rasyidin atau Bani Umayyah, di situ banyak sekali kelompok-kelompok yang terpecah. Antara kelompok yang terpecah, akan terpecahnya ini menjadi dua bagian terbesar, yaitu aliran fikih dan aliran dalam akidah. Nah, adapun setelah peninggalan dari Bani Umayyah, karena terbebasnya dari kekangan-kekangan yang ada, para tabiin waktu itu, pada saat itu mulai mengkaji kembali sabda-sabda Rasul, sunnah-sunnah Rasul, atau mengkaji kembali apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, hal ini yang menjadi perpecahan dalam umat Islam itu sendiri. Dan pada saat itu awal-awal pengkajian ini itu tentang Jaber dan kehendak bebas. Itu Jaber itu Asy'ariyah dan kehendak bebas adalah Mu'tazilah. Nah, tapi waktu itu sebelum itu belum ada sebutan tentang Asy'ariyah atau tentang Mu'tazilah. Tapi masih memiliki pemikiran yaitu tentang kehendak bebas dan ini sendiri Jaber. Next, ya ini pembahasan. Kita masuk ke pembahasan. Pembahasan di sini ini muncul sejarah kemunculan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dari setelah abad kedua Hijriah, itu sekitar peninggalan Bani Umayyah lah. Nah, yang diperdebatkan itu ya antara Jaber dan kehendak bebas di kaum Muslim itu sendiri. Karena jika seorang yang sudah berakal dewasa, orang itu dalam Islam sendiri ya, orang itu akan berpikiran mau tidak mau akan ke sini antara Tuhan itu memberikan kita Jaber atau kehendak bebas. Nah, adapun tokoh-tokoh waktu itu yang mendirikan kelompok-kelompok ini, yakni Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang pertama adalah dari Mu'tazilah sendiri, yaitu Hasan Basri, Bad Al-Juhani, dan Galian bin Muslim Ad-Dimashqi sebagai tokoh Mu'tazilah abad pertama. Dan penerusnya, nah ini Mu'tazilah itu pendirinya bukan Hasan Basri atau Ma'bad Al-Juhani dan selainnya, tapi pendirinya adalah pendiri dari Mu'tazilah yang mendirikan Mu'tazilah sendiri adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini dia Mu'tazilah sama dengan Hasan Basri, tapi dia sedikit merubah pemikiran dari Hasan Basri, yakni pendahulunya. Sedangkan dari kubu dari aliran Asy'ariyah itu sendiri, yakni paling terkenalnya dan memang mempunyai pemikirannya
sangat luas, ya ini dari Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu lalu Abul Hasan Asy'ari. Nah, dia ini pendiri pertama dari Asy'ariyah. Beliau ini belajar sebelum mendirikan Mu'tazilah. Beliau ini bukan hanya mendirikan Asy'ariyah, beliau ini bukan hanya mendirikan Asy'ariyah, tapi pernah belajar dengan guru-guru di Mu'tazilah itu sendiri. Sampai akhirnya dia mengungkapkan bahwasanya dia akan memerangi siapa aja yang menganut atau mengikuti aliran Mu'tazilah ini. Lalu ada penulisnya ini Qadhi Abu Bakar. Nah, ini Al-Asy'ari ini dan Qadhi Abu Bakar. Cek. Ya, maaf, lanjut. Ya, berikutnya ini yaitu generasi kedua di aliran ini Asy'ariyah, ini Abu Ishaq Al-Isfaharani, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Muhammad Al-Ghazali, dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini adalah generasi kedua di aliran Asy'ariyah. Nah, berikutnya. Berikutnya ini masuk ke dialektika antara dua aliran ini. Nah, sedangkan kita sudah ketahui bahwasanya antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka memiliki dua pandangan yang sangat berbeda arah, berbeda jalur, dan saling bertolak belakang. Satu kehendak bebas dan satu tentang jabar atau Allah sudah menetapkan hambanya sebelum hamba itu melakukan. Nah, adapun pemahaman pada umumnya di Mu'tazilah, ya ini tentang pertama sifat-sifat pembahasan di Mu'tazilah ini tauhid pertama, yaitu tidak adanya pluralitas, dan sedangkan kehendak ini kan Allah. Nah, keadilan Allah itu adil dan dia tidak menindas. Itu menurut Mu'tazilah. Dan adapun al-wa'd dan wa'id. Nah, ini Allah memberi balasan. Nah, ini di sini Mu'tazilah berpendapat bahwasanya Allah di akhirat terhadap seseorang itu memberi balasan, maupun itu anak kecil yang berbuat dosa atau seseorang itu sendiri. Nah, dan ini fondasi yang sangat dipegang teguh oleh Mu'tazilah. Ini manzilah baina manzilatain. Dan berikutnya ini amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu adalah fondasi yang dimiliki oleh kalam Mu'tazilah. Berikutnya adalah pembahasan kalam Asy'ariyah. Yang dibahas yaitu pertama sifat-sifat Allah, kedua kehendak Allah maha meliputi. Nah, ini yang menjadi perbincangan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini.
Berikutnya yang C, semua perbuatan baik dan buruk semuanya dari Allah. Nah, ini hampir sama dengan yang B. Berikutnya D, manusia tidak bebas dalam berkehendak. Yang E, manusia tidak bebas dalam berkehendak. Iya, sama. Nah, ini yang F ini karunia dan memilih yang terbaik bagi ciptaan bukanlah suatu kewajiban bagi Allah. Nah, ini maksudnya adalah Allah ini terserah apa yang Ia inginkan pada makhluknya, ya makhluknya hanya menerima. Yang G berikutnya ini kemampuan manusia untuk mengendalikan perbuatannya tidak mendahului perbuatan itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan Jabar. Yang H itu mutlak tak adanya kesamaan antara Allah dan makhluk. Ya jelas ini juga termasuk apa yang ada di Mu'tazilah. Berikutnya ini doktrin perolehan. Manusia tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ini masuk kepada Jabar. Berikutnya ini adanya kemungkinan melihat Tuhan. Berbeda dengan Mu'tazilah, bahwasanya Asy'ariyah mampu manusia untuk melihat Tuhan. Berikutnya yakni orang fasik tetap mukmin. Apapun ya intinya kembali lagi kepada Allah. Allah mau memaafkan orang yang fasik ini tapi muslim atau Islam mukmin ya terserah. Berikutnya tak ada yang salah kalau Allah mengampuni seseorang tanpa orang tersebut bertaubat. Nah, ini tapi yang berikutnya ini adanya syafaat. Adanya syafaat di Yaumul Akhir ini dari Nabi Allah Muhammad. Mereka bisa memberi syafaat kepada manusia, kepada umatnya. Nah, Allah mustahil untuk Allah berdusta. Berikutnya alam itu diciptakan dan temporal sifatnya. Al-Quran Qadim. Menurut mereka Al-Quran itu Qadim, tapi bahwasanya Al-Quran Qadim tapi tinta dan kertas yang ada di Al-Quran itu adalah hadis menurut mereka. Berikutnya perbuatan Allah itu bukan karena maksud tujuan. Nah, di sini ya termasuk Jabar, fondasi dari Jabar itu sendiri. Bahwasanya perbuatan Allah itu bukan karena ada maksud atau tujuan. Berbeda dengan Mu'tazilah. Bahwasanya Mu'tazilah percaya bahwasanya Allah menciptakan kita itu dengan adanya tujuan. Nah, berikutnya yang terakhir, mungkin bagi Allah memberikan kewajiban meskipun kewajiban tersebut di luar kemampuan manusia itu sendiri atau kemampuan hamba yang kan tugas dari Allah itu sendiri. Next. Nah, ini perbedaan. Nah, perbedaan di sini saya membuat bagan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang pertama, ya ini mengingkari adanya bagi Mu'tazilah mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah serta menyatakan tahlil. Sedangkan Asy'ariyah sifat-sifat adalah hakikat azali tetapi tidak seperti sifat-sifat manusia. Berikutnya yang kedua, manusia memiliki kuasa atau qudrah untuk menciptakannya. Nah, ini pembedaan yang paling mencolok antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Sedangkan Asy'ariyah berpendapat Allah menciptakan pada perbuatan dan manusia hanya memiliki kasab. Berikutnya yang ketiga,
bahwasanya Mu'tazilah berpendapat melihat Allah itu batil atau mengingkari dapat melihat Allah. Sedangkan Asy'ariyah Allah dilihat dengan penglihatan hulul, kaif dan had, batas. Berikutnya yang keempat, hulul Allah, Allah ada di setiap tempat tanpa hulul dan arah. Allah ada di setiap tempat tanpa hulul dan arah. Dan Asy'ariyah berpendapat bahwasanya Allah sudah ada sebelum adanya tempat dan telah menciptakan ars dan al-kursi. Maka dia tidak membutuhkan tempat dan tidak mengubah ciptaan tempat sedikit pun dalam sifat alamiahnya. Nah, iya. Itu. Next. Nah, ini yang terakhir ya, ini Al-Qur'an adalah hadis ya yang baru. Menurut ini apa? Adalah ciptaan. Nah, ini menurut Mu'tazilah. Sedangkan menurut Asy'ariyah, nah yang tadi saya jelaskan, Al-Qur'an itu qadim menurut mereka. Tapi sedangkan huruf dan kertas adalah hadis atau baru. Iman adalah hadis. Sedangkan Asy'ariyah, iman ada dua, iman Allah yang qadim, iman Allah yang qadim dan iman manusia yang baru. Yang ketujuh, yakni pelaku pendosa besar kekal dalam neraka. Itu menurut Mu'tazilah. Sedangkan menurut Asy'ariyah, mukmin pelaku pendosa besar diserahkan kepada Allah, yang barusan saya jelaskan. Bahwasanya ya terserah Allah. Meskipun mukmin itu ya berbuat dosa tanpa bertaubat atau sebagainya, ya tinggal dikembalikan lagi kepada Allah. Kedelapan, yakni Nabi tidak bisa memberikan syafaat bagi Mu'tazilah. Dan sedangkan bagi Asy'ariyah, Nabi bisa memberikan syafaat kepada mukmin yang berdosa bila Allah memperkenalkan atau memberikan izin atas hal itu. Nah, kesimpulannya bahwasanya apapun yang Allah yang ada di agama Islam itu sendiri, banyaknya perkataan, banyaknya perbedaan dalam hal ini, bahwasanya ini hanya karena hausnya akan keilmuan dari dari manusia itu sendiri, sampai hal yang seharusnya dalam hakikat kebenaran itu emang hanya ada satu, tapi karena kapasitas dari hamba atau dari manusia itu sendiri berbeda-beda. Nah, inilah yang dihasilkan adanya perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Mohon jika ada lebih atau kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemakala kedua yang telah memaparkan isi makalahnya. Sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab, mungkin dari Ustadz Farhan Rahmat ingin menanggapi materi dari kedua pemakala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Langsung ya. Iya, Ustaz. Lo pakai video ya? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelumnya hormat saya kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram Ayahanda Ustaz Akbar Saleh, kemudian kepada guru saya juga Ustaz Ajid Salim, teman-teman seangkatan saya, Ahmad Mahfud saya lihat ini, Ustaz Ahmad Mahfud, Ustaz Usman Saleh, sebentar lagi jadi bapak ya. Kemudian Ustaz Andi Alpi. Ya, dari pemaparan dari kedua materi tadi, ini penilaian dangkal saya juga ini. Dikasih tugas sama Ustadz Andi Alpi untuk memberikan masukan sedikit tentang tulisan-tulisan yang dikirim punyanya Imam Sohibul dan Arjuna Haji Umar. Arjuna Haji Umar ya. Ya, saya mulai dari Arjuna Haji Umar ya. Kalau dari penyampaiannya sedikit, kalau dari penyampaiannya ya saya lihat modal power suaranya ada, dapat. Saya mungkin nggak membahas tentang perdebatan Mu'tazilah Asy'ariyahnya, saya agak kurang memahami juga masalah itu. Power suaranya Arjuna itu dapat, dan kalau bisa itu bisa mungkin ditingkatkan lagi, dan semoga kita dari kita ini ada mungkin yang dari jadi pembicara kemana-mana lah. Modalnya itu dari suara dulu. Nah, Arjuna ini saya lihat tulisannya pertama, penulisannya ini kayaknya tidak baku semua ini antara Asy'ariyah, ada yang mengatakan Asy'ariyah, ada yang mengatakan Asy'ariyah, Asy'ariyah, ada yang mengatakan begitu. Tulisannya ini banyak yang tidak konsisten. Waktu pertama kali lomba tulisan di Pondok Pesantren kemarin, waktu semester 1, itu kritikannya Ustaz Akbar sama saya. Harus konsisten kalau sudah menyebut ini. Kalau saya lihat ini tulisannya ini ada yang bilang Asy'ariyah, ada yang bilang Asy'ariyah, ada Asy'ariyah, ada juga Asy'ariyah. Ini diperbaiki tulisannya ya Arjuna ya. Artinya carilah literatur yang membenarkan mana yang betul-betul diadopsi ke bahasa Indonesia, kemudian dipakai dan disepakati di Indonesia, lalu kemudian itu dilampirkan nantinya. Nah, ini nampak sekali perbedaannya. Mu'tazilah mungkin sudah betul semua, mungkin ada yang kekurangan Mu'tazilah ya, Mu'tazilah. Kemudian untuk Arjuna juga ini kata bersaing, penggunaan diksinya juga mungkin kalau penelitian ilmiah ini, penelitian ilmiah ini mungkin diksinya harus ilmiah juga, jangan diksi-diksi yang jangan diksi-diksi yang puitis atau diksi yang mughalathah atau diksi-diksi yang jadal, karena ini burhan. Saya melihat itu ada kata bersaing. Coba cari pakai diksi-diksi yang lain misalnya. Ada kan di situ bersaing, dua ini bersaing gitu kan. Halo.
Ustadz ini. Gitu ya. Mungkin terakhir dari tulisannya Arjuna ini ada di paragraf pertama itu, Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu adalah sebuah mazhab, jangan pakai sebuah. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan subject verb agreement. Kalau subjeknya dan verbnya itu harus agreement, sepakat. Kalau dua subjeknya maka harus pakai yang ini juga. Katakanlah dua mazhab yang jangan bukan sebuah ya. Enggak sinkron. Kemudian untuk siapa Imam Sohibul ini, saya suka cara penyajiannya karena ada tabel yang membedakan mana punya ini, mana pemikirannya Mu'tazilah, mana Asy'ariyah. Tulisannya juga begitu, mungkin tipe-tipenya aja lah mungkin ya. Kalau dari segi pemikiran mungkin kalau dalam Asy'ariyah ini bisa mungkin lebih diperdalam di kitab-kitabnya Al-Ibana Al-Usul Al-Dinayah, itu karyanya Abu Hasan Al-Asy'ari juga. Lalu kemudian mungkin banyak pemikir-pemikir kontemporer hari ini yang mampu mentajalliyatkanlah pemikiran Mu'tazilah dan Asy'ariyah sampai hari ini. Misalnya contoh pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri, itu murid langsung dari Fakhruddin Razi. Sekarang itu pemikirannya sangat berpengaruh di Maroko, yang kemudian ingin menampilkan modernitas Islam di sana. Pemikiran Abed Al-Jabari ini lumayan rasional sekali, dan kita kenal itu sebagai neo-Mu'tazilahnya sekarang. Muhammad Abed Al-Jabiri itu di juga ya. Itu bisa juga diakses kitab-kitabnya dan buku-bukunya. Kemudian untuk untuk Asy'ariyah juga ini yang paling berpengaruh, karena yang namanya ideologi yang belakangan lahir itu pasti akan mengkritik ideologi yang sudah lama lahir. Contohnya Orde Lama itu dikritik oleh Orde Baru, ya kan? Jadi Mu'tazilah duluan lahir, kemudian Asy'ariyah kemudian lahir, itu mengkritik yang namanya Mu'tazilah. Makanya Asy'ariyah ini lebih berkembang pengetahuannya sampai sekarang dan lebih meluas sampai pada Abu Bakar Al-Bakilani, kemudian ada juga Muhammad Abdu Al-Juwaini misalnya. Itu semuanya adalah pemikir-pemikir kontemporer Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mungkin cuma itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Ya intinya update dengan kontemporer katakanlah neo Mu'tazilah dan neo Asy'ariyah hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Farhan Rahmat SH yang telah menanggapi kedua pemakala kita, dan kita lanjut ke sesi pertanyaan. Mungkin dari peserta beda konsep malam ini mungkin ada yang ingin dipertanyakan kepada kedua pemateri. Kepada peserta, mungkin ada yang ingin dipertanyakan kepada kedua pemakala kita pada malam hari ini. Ya, moderator. Saya izin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Matiin itu. Saya ingin bertanya kepada para pemakala.
luar biasa ya para pemakalah malam ini memberikan kita satu sajian ilmiah berupa makalah dan presentasi. Tapi yang saya ingin tanyakan, dialektika itu selalu memberikan hasil atau buah. Dan saya melihat dari pemakalah tadi beberapa pandangan-pandangan yang berbeda di antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam berbagai macam hal, khususnya dalam kalam atau teologi. Yang saya ingin tanyakan, apakah perbedaan atau perdebatan atau dialektika di antara dua pemikir ini menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk kemajuan umat Islam khususnya, atau ini menjadi sebuah sisi kelam daripada akidah kita? Itu yang ingin saya tanyakan. Ya mungkin cukup itu saja, karena seakan-akan kita dibingungkan sebagai umat manusia, sebagai umat Islam dengan dua aliran pemikiran ini. Kalau tidak tidak memberikan buah efek atau sesuatu yang bermanfaat untuk umat, sebaiknya mungkin kita tinggalkan perdebatan ini, gitu kan. Tapi seandainya itu memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang baik, terobosan baru, pemikiran baru, atau hal-hal yang membuat kita bisa lebih maju dalam intelektual, spiritual, emosional, yaitu menjadi sesuatu yang diperlukan oleh umat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada kedua pemateri. Mungkin kedua pemateri atau pemakalah bisa menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk menjawab. Mungkin bisa dari pemateri pertama ataupun pemateri kedua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Mursid. Saya akan menanggapi sebisa dan semampu saya. Jadi kalau tidak bisa, jika saya tidak bisa memuaskan, ya kita sama-sama untuk mencari tahu pertanyaan dari saudara Mursid. Jadi di sini, apakah ada sesuatu yang baru dari pemikiran kedua tokoh ini, dan apa manfaat bagi umat dari perdebatan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah, ya? Kira-kira seperti itu, ya. Jadi di sini, jadi kita lihat ya di pemikiran mereka sesuatu yang baru antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Di sini tadi kita lihat manjilah bainal manjilatain. Ini merupakan sesuatu yang harus dikaji ulang oleh kita sekarang. Apakah betul pendapat Mu'tazilah itu manjilah bainal manjilatain? Itu saya rasa itu poin yang sangat penting. Itu sesuatu yang sangat penting untuk kita kaji. Apakah betul pendapat mereka ataukah salah? Jadi di sini manfaat buat umat. Jadi di sini ada manfaatnya juga. Pada saat itu pada apa?
Cek pemakala pertama. Ya. Ini aja lewat suara. Kalau dijawab lewat suara saja, soalnya kalau lewat mengetik juga kayaknya lama gitu. Kayaknya agak lama kalau lewat ini. Sepertinya Saudara Arjun salah Jadi memahami. di sini. Jadi di sini pemikiran baru atau sesuatu yang baru. Saya rasa ini harus dikaji ulang antara Manjilah dengan Manjilatain. Apakah ini betul pendapatnya Mu'tazilah ini? Apakah salah? Jika benar, ya kita harus menerima. Jika kalau salah, kita anggap salah, maka kita sebagai calon-calon pemikir baru, generasi baru dalam dunia pemikiran, maka kita harus mengkaji ulang pendapat-pendapat mereka ini. Jadi kita lihat manfaat dari perdebatan mereka. Jadi di sini secara tidak langsung mereka itu ingin memberikan kita wawasan, memberikan kita sebuah wawasan untuk mencari tahu bahwa tentang wawasan-wawasan yang mereka bangun. Kalau kita lihat di sini ada sebenarnya ini, kalau kita lihat dari munculnya aliran-aliran ini juga memberikan warna tersendiri di dalam dunia pemikiran, khususnya dalam keilmuan. Saya rasa itu manfaat yang sangat penting bagi kita para pencari ilmu atau para tokoh-tokoh baru yang akan melanjutkan jalur-jalur mereka. Jadi manfaat yang mereka kasih terhadap umat itu salah satu juga kita menjaga pemikiran umat, tapi di satu sisi juga ada sisi buruknya juga sih kalau kita melihat, karena terjadinya perpecahan, terjadinya adanya sekat-sekat antara mazhab ini dan mazhab itu, dan sekarang ini agak terasa terjadinya sekat-sekat itu. Sekarang ini agak terasa sih menurut saya, karena adanya mazhab lain yang menjelekkan tentang akidah yang lain, gitu kan. Jadi itu sih, saya rasa kita harus dewasa dalam menyikapi perbedaan. Itu saja pemikiran dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawaban dari pemakala pertama. Mungkin ada tambahan jawaban dari pemakala kedua atas jawaban dari para penanya. Kami persilakan pemakala kedua untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih untuk saudara atau Ustadz Mursid Alhaq. Pertanyaannya tadi manfaat untuk zaman sekarang atau seperti apa? Moderator. Yang mungkin dari pendapat saya hanya perkembangan dari mungkin hasil dari salah satu hasil dari mereka ini perdebatan kedua aliran ini, yakni Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ini menghasilkan ya mungkin kalau sekarang itu disebut dengan kalam jadid atau kalam baru. Nah, mungkin tambahan dari saya hanya itu. Syukron. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dan dari saudara Sulfikar ingin menanyakan, apakah dari pertanyaan dari saudara Sulfikar, apa sebab munculnya kedua aliran ini? Dan berapa besar pengaruh pola pikir Yunani dalam sumbangsi teologi?
Karena melihat pada zaman ini melihat pada zaman itu pemikiran Yunani masuk dalam dunia Arab. Mungkin bisa dimulai dari pemakalan pertama untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Zulfikar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ya. Ya, apa faktor-faktor penyebab ya munculnya para aliran ini? Saya rasa tadi kalau menyimak dari awal itu sudah saya jelaskan faktor-faktor munculnya para aliran ini. Jadi saya rasa tidak perlu lagi dipertanyakan. Gitu. Itu sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa para aliran ini muncul setelah wafatnya Rasulullah. Sebelumnya aliran-aliran ini belum pernah ada. Aliran ini muncul setelah wafatnya Rasulullah dan terjadi eskalasi politik yang memanas di antara kubu Muslim sendiri. Di antaranya adalah pengikut Imam Ali, pengikut Khalifah Ali, dan pengikut Muawiyah. Dan di sini terpecah menjadi dua. Jadi Imam Khalifah Ali ini memindahkan kekuasaannya ke mana ya? Ke Irak atau apa? Irak kalau tidak salah pada waktu itu, bukan lagi di Mekah. Dan Muawiyah itu kalau tidak salah di Syam ya, kalau tidak salah waktu itu. Dan di sini terjadinya terpecah belah umat Muslim itu, begitu. Dan di sini awal mulanya munculnya para aliran-aliran. Awalnya itu ini Khawarij. Nah, Khawarij ini muncul. Setelah itu muncul lagi Mu'tazilah. Setelah itu muncul lagi Asy'ariyah. Asy'ariyah ini merupakan aliran yang belakangan ya, sebab dia ini murid dari Mu'tazilah juga, Imam Hasan Al-Asy'ari ini, gitu. Dan pengaruh besar yang diberikan oleh Yunani terhadap pemikiran Islam, sumbangsi apa yang diberikan oleh tokoh-tokoh Yunani. Saya rasa setelah kita lihat ya di ilmu mantik, di situ ilmu mantiknya Yunani seperti tokoh-tokohnya Aristoteles, ya kan, Plato, itu kan mereka itu saya rasa sangat memberikan sumbangsi pemikiran yang baru bagi orang Muslim, tokoh-tokoh Muslim dan candi-candikiawan Muslim pada saat itu. Ketika mereka membaca buku-bukunya mereka, bukunya Plato atau pendapat-pendapatnya Plato atau Aristoteles, ya mereka itu merasa ada sesuatu yang wow gitu yang harus dikaji di dalam Islam. Dan mereka itu berusaha untuk menandingi keilmuannya orang Yunani. Jadi saya rasa itu orang Yunani itu memberikan warna tersendiri, warna baru terhadap orang cendekiawan Muslim. Kira. Ya, saya kembalikan ke moderator. Tambahan? Moderator. Boleh moderator? Tes. Moderator? Iya, kami persilahkan kepada pemakala kedua untuk menambahkan. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengaruh Yunani terhadap ilmu teologi ini. Nah, sedangkan Yunani itu sendiri, ya, kami persilahkan kepada pemakala kedua untuk menambahkan jawaban dari pemakala pertama. Waktu dan tempat. Iya. Terima kasih. Nah, mereka itu memiliki kecenderungan mistis. Nah, sedangkan kecenderungan mistis ini adalah menurut mereka ya, Yunani ini mistis ini memiliki adalah dua hal yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, yang lainnya adalah rasional menurut mereka. Nah, tapi mereka itu lebih ke arah filsafat daripada teologi. Tapi itu adalah sumbangsi yang sangat besar untuk agama Islam atau sumbangsi kepada teologi
setelah era mereka ini, era Yunani. Nah, itu adalah salah satu sumbangsi yang diberikan oleh Yunani. Ini adalah filsafat ini, contoh filsafat besar mereka adalah seperti Plato, Aristoteles, dan ya mungkin adalah mereka berdua termasuk pemilik sumbangsi terbesar untuk teologi era sekarang. Ya, hanya itu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari kedua pemateri. Maaf, tadi user ID Zoom saya keluar, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar jadi terhapus. Mungkin pemateri bisa membaca sendiri pertanyaan dari peserta atau audiens. Tidak dibatasi pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya cuma 3. Mungkin dibatasi sampai 3 pertanyaan. Saya sedikit ingin ini aja dari pertanyaan saudari Kimamah. Apakah pemateri mengambil dari hanya satu pandangan atau mengambil dari pandangan-pandangan ulama lain? Ya mungkin seperti itulah pertanyaannya. Padahal sedangkan ulama lain memiliki dialektika yang berbeda. Ya, memang itu. Cuman alhasil apa yang mungkin seperti itu yang saya ambil sendiri dari makalah ini dari beberapa golongan, ya ini dari beberapa buku atau beberapa sumber. Nah, tapi bukan berarti pandangan ini yang saya utamakan atau pandangan yang lain saya utamakan, tapi ya mengambil jalan tengahnya supaya dialektika ini tidak menjurus kepada satu pihak atau pihak lainnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sedikit tambah. Dan dari pertanyaan saudara Ilham, yaitu kita membahas tentang dialektika klasik sampai kontemporer keduanya. Pasti ada pembaharuan pemikiran. Terus bagaimana bentuk dialektika kontemporer keduanya? Karena yang namanya dialektika pasti ada perubahan atau dari dulu sampai sekarang sama. Mungkin dari kedua pemateri bisa menjawab pertanyaan dari saudara Ilham yang ada di kolom komentar. Waktu dan tempat saya persilakan untuk menjawab. Mungkin bisa saudara Arjuna mungkin bisa menjawabnya. Karena saudara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan dari saudara Ilham mengatakan bahwa apakah ada tanggapan-tanggapan baru dari dialektika ini dari pemikir-pemikir baru. Ya kira-kira begitu ya. Jadi saya rasa ini mungkin ada yang baru, tapi saya juga belum membacanya karena keterbatasan juga yang
pemikir-pemikir yang baru ini yang menentang kedua tokoh-tokoh ini. Pemikir-pemikir baru yang datang di era-era ini yang menentang pendapat Asy'ariyah dan Mu'tazilah ini. Ya itu saya juga belum membacanya, jadi belum bisa langsung memberitahu siapa yang datang menentang mereka lagi. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada tambahan dari saudara Imam atas pertanyaan dari saudara Ilham. Saya kembalikan ke moderator. Rian. Ya, terima kasih kepada saudara Arjuna yang telah menjawab dari pertanyaan Ilham. Sedikit menambahkan, boleh moderator? Boleh kami persilakan untuk menambahkan dari jawaban dari untuk Ustadz Ilham, apa tadi pertanyaannya ini tentang pembaruannya ya, karena Mu'tazilah itu sendiri mereka sudah menghilang atau punah ketika emang Asy'ariyah sudah menduduki teologi yang ada pada saat itu ya nih, ketika Bani ya ini habis Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Setelah Bani Abbasiyah di situ Mu'tazilah sedikit demi sedikit ya nih runtuh. Sedangkan Asy'ariyah sampai sekarang masih ada, bahkan banyak penganutnya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah yang ada sekarang. Nah, sedangkan pembaharuannya itu seperti contohnya salah satunya ya adalah kasab. Kasab itu muncul bukan pada waktu itu, tapi era-era sekarang kasab itu muncul. Nah, itu salah satu dari pembaruan dari mereka ini kasab Asy'ariyah itu. Ya, syukran. Ya, terima kasih kepada saudara Imam. Dan pertanyaan terakhir dari Musdalifah Syam. Karena pertanyaannya terlalu panjang, mungkin pemateri bisa lihat sendiri di kolom komentar. Kalau boleh dibacakan, Rian. Ketika berbicara mengenai dialektika, pemikiran kedua aliran ini, maka kita akan dibawa pada ranah perdebatan pemikirannya, yang mana pemikiran keduanya bagaikan dua sisi magnet yang berlawanan. Terkhusus pada aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa menolak sifat-sifat yang ditempelkan pada Tuhan, karena itu sama saja Tuhan berbilang, akan tetapi sisi lainnya mengatakan bahwa Tuhan itu basiran, aliman, dan lain-lain. Lantas, apakah hal itu tidak kontradiksi dengan pemikiran Mu'tazilah itu sendiri? Mohon dijawab kedua pemateri. Ya, tes, dengar ya? Ya, saya akan menanggapi. Jadi apa? Saudara Musdalifah atau Ustaz Musdalifah yang mengatakan bahwa Tuhan itu aliman, basiran, itu kan? Apakah itu tidak bertentangan dengan
pendapatnya atau dengan akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ya? Iya, Mu'tazilah ya. Jadi di sini tuh iya. pengetahuan itu atau sifat, di sini Mu'tazilah itu tidak meyakini bahwa Tuhan itu memiliki sifat. Mu'tazilah itu tidak meyakini bahwa Tuhan itu memiliki sifat. Jadi Tuhan itu mengetahui dengan zatnya sendiri. Contohnya pengetahuan, Tuhan itu aliman, basiran, atau Tuhan itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu zatnya Tuhan, bukan sifatnya. Sebab Asy'ariyah itu Mu'tazilah itu tidak meyakini bahwa Tuhan itu memiliki sifat. Begitu. Tapi kalau Asy'ariyah, Tuhan itu memiliki sifat, tapi sifat Tuhan itu tidak menyatu dengan Tuhan. Mu'tazilah dia menolak Tuhan itu memiliki sifat. Karena tadi di pembahasan awal itu Asy'ariyah Mu'tazilah mengatakan bahwa zatnya Tuhan itu kodim. Apabila Tuhan memiliki sifat yang di luar dari zatnya dan sifat itu adalah kodim, maka itu melazimkan bahwa Tuhan itu murokab atau tersusun, terbagi menjadi dua. Atau Tuhan itu tidak mesti satu. Dia itu lazim dua, sebab Tuhan itu memiliki sifat yang kodim. Jadi di sini paham dari akidah Mu'tazilah, dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat. Jadi itu zatnya. Dia tahu dan mendengar dengan zatnya, karena menurut Mu'tazilah Tuhan itu maha kuasa. Jadi Tuhan itu tidak bersifat. Jadi sifat itu tidak diyakini oleh mazhab Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah menekankan bahwa jika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki sifat yang kodim, yang sama seperti zatnya, maka orang itu telah kafir. Karena dengan begitu Tuhan itu menjadi dua atau menjadi terbagi, begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawaban dari Saudara Arjuna. Mungkin ada tambahan dari Saudara Imam selaku pemateri kedua. Singkat saja jawabannya, karena menurut mereka kenapa tidak bisa menempel kepada Tuhan, karena menurut mereka sifat-sifat itu hadis. Dah, Spron. Hadis maksudnya ciptaan yang baru, tidak seperti Mu'tazilah. Kalau seperti Asy'ariyah berpendapat lain kalau sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah kenapa tidak menempel, tapi Allah itu basiron, aliman. Nah, basiron aliman ini menurut mereka adalah hadis. Itu baru. Ya, terima kasih kepada Saudara Imam atas tambahan jawabannya. Ya, mungkin kita tutup sesi tanya jawab untuk diskusi pada malam hari ini. Dan kesimpulan saya bahwa kedua mazhab ini adalah yang mana Mu'tazilah adalah mazhab pemikiran yang berlandaskan dengan akal rasional, sedangkan Asy'ariyah adalah pemikiran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dan menyampingkan akal rasional. Maka dari itu ada perbedaan atau pertentangan dalam menanggapi sebuah perkara, baik itu Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Salah satu pertentangannya adalah sebagaimana yang dikatakan kedua pemateri, yaitu di mana Mu'tazilah berpandangan bahwa manusia itu jaber, sedangkan Mu'tazilah berpandangan bahwa manusia itu memiliki kehendak atas dirinya sendiri. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada dari kedua aliran pemikiran tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan tadi kedua pemateri dalam makalahnya. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya
yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan diskusi pada malam hari ini mungkin dari Ustadz Akbar Saleh ingin menambahkan atau ingin menanggapi sedikit dari kedua pemakalah kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan.